Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 10 akan membahas tentang pekerja di area konflik. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Siska Hairani, yang kedua ada Amanda Puspitawati, dan yang terakhir ada Safa Sausa. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian konflik menurut para ahli. Oke, untuk pengertian konflik menurut para ahli yang pertama ada dari Takwiri dan David. Konflik adalah warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus-menerus. Kemudian yang kedua ada dari Lewis A. Cousser. Konflik adalah perjuangan nilai atau tuntutan atas status dan merupakan bagian dari masyarakat yang akan selalu ada, sehingga apabila ada masyarakat maka akan muncul konflik. Kemudian yang ketiga ada dari Surjono Sukanto. Konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Selanjutnya yang keempat ada dari Robbins. Konflik adalah proses sosial dalam masyarakat yang terjadi antara pihak berbeda kepentingan untuk saling memberikan dampak negatif. Artinya, pihak-pihak yang berbeda tersebut senantiasa memberikan perlawanan. Dan untuk yang terakhir ada dari Alabani. Konflik adalah keadaan masyarakat yang mengalami kerusakan keteraturan sosial yang dimulai dari individu atau kelompok yang tidak setuju dengan pendapat dan pihak lainnya sehingga mendorong terjadinya perubahan sikap, perilaku, dan tindakan atas dasar ketidaksetujuannya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis konflik. Baik, untuk yang pertama ini ada konflik yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama ada konflik pribadi. Untuk konflik pribadi ini merupakan jenis konflik yang terjadi antara individu dengan individu atau dengan kelompok masyarakat. Nah, jenis konflik ini sangat sering terjadi di dalam keluarga, pertemanan, dunia kerja, dan juga lainnya. Kemudian yang kedua ada konflik rasial. Untuk konflik rasial ini merupakan jenis konflik yang terjadi antar ras atau yang berbeda. Konflik rasial ini akan terjadi ketika setiap ras merasa lebih unggul dan lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. Kemudian yang ketiga ada konflik agama. Konflik agama adalah konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok yang memiliki agama dan keyakinan berbeda. Sebagian besar masyarakat menganggap agama sebagai tuntutan dan pedoman hidupnya yang harus diikuti secara mutlak, sehingga apapun yang berbeda atau tidak sesuai dengan agamanya akan dianggap masalah dan kemudian memicu terjadinya konflik. Nah, selanjutnya ada jenis konflik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada konflik antar kelas sosial. Ini adanya pengelompokan kelas di dalam masyarakat sangat berpotensi menimbulkan terjadinya konflik. Misalnya, kelompok kaya dan kelompok miskin atau menengah yang saling memperebutkan kekuasaan di dalam politik. Lalu yang kedua ada konflik politik. Nah, konflik politik ini merupakan jenis konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan di dalam kehidupan politik. Konflik politik ini merupakan konflik yang sering terjadi saat menjelang pemilu. Kemudian yang ketiga ada konflik sosial. Konflik sosial adalah konflik yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Misalnya masalah pergaulan, masalah ekonomi, komunikasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada konflik internasional. Konflik internasional adalah konflik yang terjadi antar negara-negara di dunia, baik itu negara berkembang maupun negara maju. Misalnya perang dingin antara Rusia dan Amerika Serikat. Selanjutnya ada beberapa pekerja yang berisiko di area konflik. Nah, yang pertama ini ada petugas kesehatan, yang kedua ada petugas sosial, yang ketiga ada pekerja pertambangan di daerah pedalaman, yang keempat ada pekerja perusahaan yang bekerja di wilayah peperangan atau pertikaian, dan lainnya. Selanjutnya adalah narasi kasus di mana OPM melakukan penembakan pada 9 pekerja di Papua.
Pekerja dan teknisi PT Palapa Timur Telematika yang berjumlah 9 orang sedang melaksanakan tugas percepatan konektivitas digital di Indonesia dan secara khusus di Papua. Pada 2 Maret 2022, mereka ditembak oleh organisasi Papua Merdeka atau OPM. Hal ini dikarenakan sebelumnya OPM telah mengumumkan warga sipil untuk tidak mendekati daerah perang. Perintah perang ini sudah diumumkan pada tahun 2017 di Jambi, Puncak Jaya, Papua. Setelah terjadinya kejadian tersebut, dilakukan evakuasi korban baik yang meninggal ataupun selamat. Akibat adanya penembakan ini, 8 orang tewas dan 1 orang selamat, serta rusaknya beberapa bangunan dan infrastruktur fisik di sekitar site B3, tempat terjadinya serangan OPM tersebut. Selanjutnya, strategi dan pengendalian. Yang pertama, strategi dan pengendalian bagi perusahaan. Strategi dan pengendalian bagi perusahaan yang pertama, perlu adanya pengamanan pada daerah kerja dan meminta kepolisian maupun TNI bahu-membahu menjaga keamanan wilayah dan melindungi keselamatan para pekerjanya. Selanjutnya yang kedua, perlu adanya transparansi informasi mengenai daerah konflik kepada para pekerja. Tidak hanya kepada TNI dan polisi saja yang mempunyai pengetahuan potensi gangguan keselamatan. Kemudian, strategi dan pengendalian yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Berikut beberapa strategi dan pengendalian yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, pemerintah perlu melakukan sosialisasi masif secara nasional untuk mendapatkan dukungan penuh dari publik Indonesia bahwa OPM memang pemberontak yang ingin mendirikan negara merdeka dan merusak persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang kedua, melakukan pendekatan secara kolaboratif, holistik, dan humanis, bukan dengan cara-cara militeristik dan kental akan kekerasan. Pendekatan penyelesaian konflik harus dilakukan secara komprehensif dan menyentuh akar persoalan, agar korban tak terus-menerus berjatuhan. Yang ketiga, pemerintah harus memastikan penegakan hukum berjalan secara adil dan transparan. Dan yang terakhir, pemerintah bertindak tegas terhadap tindakan diskriminatif berdasarkan ras atau rasialisme terhadap masyarakat Papua maupun non-Papua. Demikian pembahasan materi mengenai pekerja area konflik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.